Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita semua. Malam hari ini kita kembali bisa berkumpul, bermuajahan untuk thalabul ilmi di tempat ini dengan tiada halangan satu apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar terhadap apa yang kita laksanakan. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqamah menjalankan agama Islam ini sampai nanti datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan insyaallah melanjutkan kajian dalam kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang sebelumnya yang kita bahas adalah dosa besar banyak berbohong atau berbohong dalam kebanyakan apa yang dia katakan. Dosa-dosa yang selanjutnya yang ditulis oleh Imam Al-Dhahabi adalah qatilu nafsi, bunuh diri. Dosa-dosa yang selanjutnya adalah qatilu nafsi, membunuh dirinya sendiri, bunuh diri. Wahia, dan bunuh diri itu min a'dhamil kabair, termasuk dosa besar yang paling besar. Bunuh diri itu adalah dosa besar yang paling besar. Kata al-kabair itu artinya adalah dosa besar. Kata a'dham itu artinya yang paling besar. Jadi a'dhamil kabair ini adalah dosa besar yang paling besar di antara dosa besar yang paling besar. Kalau dosa yang betul-betul paling besar yang tidak ada dosa besar lagi setelahnya itu adalah kesyirikan. Jadi dosa besar yang puncaknya dosa besar paling besar. Tetapi di antara dosa-dosa besar yang amat sangat besar sekali, termasuk bagian dari dosa besar yang paling besar, itu adalah qatilu nafsi, bunuh diri. Imam Al-Dhahabi membawakan dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha penyayang terhadap kalian semua. Jangan kalian bunuh diri, Allah itu maha penyayang. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin membantah bagi orang-orang yang berpikir hidup saya sudah tidak berguna lagi, saya sudah tidak bisa apa-apa, maka lebih baik bunuh diri.
Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan hal itu amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melempar seorang hamba ke dalam neraka. Bagi orang-orang yang melakukan bunuh diri, Allah akan lempar dia ke dalam neraka. Dan Allah melemparkan seseorang ke dalam neraka itu amat sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. In tajtanibu, jika kalian semua menghindari kaba'ira ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar yang dilarang untuk kalian kerjakan, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan hapus dosa-dosa kalian. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang untuk dikerjakan, maka kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan Allah Subhanahu wa taala dan kami akan masukkan mereka ke dalam tempat tinggal yang mulia, yaitu ke dalam surga. Ini firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 29 sampai 30. Dalil yang pertama yang dibawa oleh Imam Ad-Dhahabi untuk menjelaskan tentang besarnya dosa bunuh diri. Maka di luar negeri, di negara mana saya lupa ya, Jepang mana ya, ada fenomena bunuh diri namanya harakiri. Ini dalam pandangan agama Islam ini justru dosa amat besar sekali. Dan sebagaimana yang pernah kita sampaikan, dosa bunuh diri itu adalah dosa yang susah untuk ditaubati. Bagaimana caranya bertaubat? Kalau orang sekian tahun setiap hari minum khamr 5 botol setiap hari, di umur yang ke-59 misalnya, akhirnya dia sadar, selama dia masih ada waktu, dia bisa bertaubat. Kalau taubatnya dengan taubatan nasuha, betul-betul taubat dengan taubatan nasuha, berharap sekali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa yang pernah dia lakukan tanpa terkecuali. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni semua dosa. Kenapa? Dia taubat. Orang zina setiap hari, berhari-hari, setiap hari, bertahun-tahun selalu zina, setiap malam. Suatu saat dia sadar, akhirnya dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, berharap sekali Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya, dan kalau taubatnya benar, maka insya Allah Allah akan terima taubatnya, dan kalau Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat dan mengampuninya, maka dia akan masuk dalam surga. Bukankah Umar bin Khattab itu dulunya adalah pemabuk, dan Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya Umar bin Khattab? Bahkan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin bahwa Umar bin Khattab ahlul jannah, penghuni surga. Ini pemabuk, pezina, anak bunuh diri. Kapan bertaubat? Setelah dia dosa bunuh diri, dia bunuh diri melakukan dosa, kesempatannya kapan untuk taubat? Bunuh diri mati. Maka waktu untuk taubat kapan? Maka dia tidak punya kesempatan untuk taubat. Orang yang bunuh diri, kecuali bunuh dirinya gagal. Makanya di sini Imam Ad-Dhahabi menuliskan min a'dhamil kabair, termasuk dosa besar yang paling besar. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena dosa besar bunuh diri itu dosa besar yang sulit untuk ditaubati. Bagaimana cara bertaubat? Bisa mas, di akhirat. Waktu di akhirat itu bukan waktu untuk beramal, tapi waktu untuk memanen. Maka kalau di akhirat tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Sudah di akhirat itu waktu untuk panen, waktu untuk menanam itu dunia. Maka ini jadi dosa bunuh diri itu dosa yang sangat besar. Dalilnya ini. Yang kedua, dalil yang dibawa oleh Imam Ad-Dhahabi adalah bahwa
berdoa kepada ilah selain Allah. Dia tidak menyembah berdoa kepada Tuhan selain Allah. Di samping dia berdoa kepada Allah, dia tidak menduakan Allah dalam doa. Dia tidak menduakan Allah dalam ibadah. Ketika dia beribadah hanya kepada Allah saja. Wala yaqtuluna nafsa, dia tidak membunuh manusia, termasuk dirinya sendiri. Allati haramallahu illa bilhaq, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh kecuali dengan hak. Nah, ini ciri-ciri orang yang benar imannya. Ciri-ciri orang yang baik yaitu orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah dan tidak membunuh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala sandingkan dosa membunuh, termasuk membunuh dirinya sendiri, itu sebagai dosa yang disandingkan dengan dosa menyekutukan Allah, dosa berbuat kesyirikan kepada Allah. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadits yang lain, akbarul kabairi al-isyraku billahi wa qatlun nafsi wa uququl walidaini wa syahadatuz zur. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar itu adalah syirik kepada Allah, membunuh manusia. Nah, membunuh manusia itu termasuk dirinya, membunuh dirinya sendiri, membunuh manusia. Bahkan bunuh diri itu ada kalanya bisa lebih besar dosanya daripada membunuh manusia yang lain. Karena membunuh manusia yang lain itu ada kesempatan untuk taubat. Bahkan andai dia dikisos, seandainya hukum Islam ditegakkan, dia dikisos, sebelum dia dikisos itu dia bertaubat, selesai urusan. Penting akhirat itu pun rampung kalau dia sudah dikisos dan dia sudah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, selesai urusan. Kalau kemudian dia bunuh orang lain, tapi kalau bunuh dirinya sendiri, maka tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Dan ini adalah dosa yang sangat besar. Dan tadi adalah surat Al-Furqan ayat 68. Dalil yang selanjutnya, wa Jundub bin Abdillah, dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, karena dulu pernah ada, kata Nabi, dulu pernah ada, mimman kana qablakum, orang sebelum kalian. Jadi zaman Bani Israil, dulu sebelum zaman kalian itu pernah ada rajulun, seorang laki-laki, bihi jurhun, yang dia itu terluka. Ada seorang laki-laki yang terluka, fajazi'a, dia tidak kuat menahan luka dan dia tidak bersabar terhadap lukanya. Fa'akhadha sikinan, kemudian dia ambil pisau. Fahazza biha yadahu, dia goreskan pisaunya ke tangannya dengan maksud bunuh diri. Fama raqa'at damu, maka darahnya tidak berhenti mengalir, terus saja mengalir, hatta mata, hingga dia meninggal. Jadi zaman dulu, kata Nabi, di zaman Bani Israel itu ada orang laki-laki yang terluka dan dia tidak kuat menahan lukanya, hingga akhirnya dia ambil pisau, kemudian dia goreskan pisau itu ke tangannya, darah mengucur deras dan tidak berhenti mengalir sampai orang itu meninggal dunia. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, badarani abdi binafsihi, hambaku mendahuluiku dengan dirinya sendiri. Jadi hamba ini mendahului takdir.
dengan cara bunuh diri. Haramtu alaihil jannata, aku haramkan surga atas orang itu. Nah, itulah ngeri. Allah mengharamkan surga bagi orang tersebut, yaitu orang yang melakukan bunuh diri. Muttafaqun alaihi, muttafaqun peduk opo alaihi ing hadis. Hadisnya disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih. Jadi ini ancaman bagi orang yang melakukan bunuh diri. Maka dosa bunuh diri ini dosa besar. Dan yang ketiga yang dibawa oleh Imam Adzhabi adalah hadis ini. Ternyata orang yang bunuh diri itu ancamannya haram masuk surga. Ancaman. Ini tiba biwa'i dari sisi ancaman. Ancamannya tidak masuk surga. Adapun hakikat nanti di akhirat bagaimana itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahwa ancamannya itu adalah tidak akan masuk surga. Ini bagi wa'id ancaman. Apakah betul-betul tidak pernah bisa masuk surga? Allah a'lam. Karena dosa ini bukan dosa kesyirikan. Sementara yang diancam betul-betul diharamkan masuk surga secara mutlak adalah pelaku kesyirikan yang tidak ketahuan. Nah, makanya ini bagi wa'id ini ancaman. Apakah betul-betul nanti seperti itu? Belum tahu. Jadi itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Tapi bahwa ancamannya adalah diharamkan masuk ke dalam surga. Hadis yang selanjutnya yang ditulis oleh Imam Adzhabi untuk menjelaskan besarnya dosa membunuh dirinya sendiri, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala, siapa orangnya yang membunuh nafsahu, dirinya sendiri, bunuh diri, bihadidatin, dengan pisau yang terbuat dari besi, dengan pisau besi, fahadidatuhu, maka pisau yang terbuat dari besi itu di akhirat fi yadihi, akan berada di tangannya, yatawajjahu biha fi batnihi, pisau itu di tangannya akan digunakan untuk menancap dirinya sendiri fi nari jahannam, kelak nanti di neraka jahannam. Jadi orang yang bunuh diri dengan pisau, pisaunya itu nanti di neraka jahannam akan digenggam dengan tangannya, kemudian akan ditusuk-tusukkan ke perutnya. Jadi dia akan diazab di neraka sebagaimana apa yang dia lakukan di dunia ketika dia bunuh diri. Khalidan, dia kekal di neraka jahanam. Mukhalladan, dia dikekalkan di neraka jahanam. Dia kekal dan dikekalkan. Fiha, di dalam neraka jahanam itu. Wah, ini tambahin lagi ini kasihan. Abada ing dalam zaman selawase. Sudah khalidan, kekal. Mukhalladan, dikekalkan. Abada, selama-lamanya. Seandainya Rasul itu hanya bersabda khalidan, ini kekal. Seandainya Rasul hanya bersabda mukhalladan, dikekalkan. Seandainya Rasul hanya bersabda abada, selama-lamanya, ngeri. Tiga sekaligus langsung disabda dengan Nabi. Khalidan mukhalladan fiha abada. Kekal, dikekalkan selama-lamanya. Ini min babil wa'i, ancaman. Wa man qatala nafsahu, dan siapa orangnya yang bunuh diri bisumin, dengan minum racun atau menghirup racun, fasammuhu fi yadihi, di akhirat nanti racunnya akan dipegang dengan tangannya, yatahassahu, kemudian dia akan minum racun itu atau menghirup racun itu nanti di hari kiamat, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Jadi kalau bunuh dirinya dengan minum racun, maka nanti akan diadab di neraka, yaitu
kemudian disuruh untuk minum, apakah akan mati? Andai mati dihidupkan lagi. La yamutu fiha wala yahya, tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup. Kalau di neraka itu disiksa sekali langsung mati, rampung. Ini la yamutu fiha, tidak mati di dalam neraka itu, tidak mati. Wala yahya, tetapi tidak hidup. Mati hidupkan lagi, mati hidupkan lagi. Maka dalam, kalau saya tidak salah ingat, saya baca dalam kitab Al-Jannah wa An-Nar yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar, disebutkan satu riwayat bahwa ketika seorang hamba itu disiksa, kulitnya hingga terkelupas habis, dagingnya sampai gosong habis, maka Allah akan kembalikan dia seperti sedia kala utuh, disiksa lagi, hangus lagi, dikembalikan lagi, siksa lagi, hangus lagi, dikembalikan lagi, disiksa lagi, hangus lagi, dikembalikan lagi. Bukan sekali siksa selesai, sekali siksa selesai satu detik habis di neraka. Tapi layak butuh fiha wala yahya, tidak hidup, tidak mati. Nah, orang yang bunuh diri itu dengan cara minum racun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan azab dia dengan cara dia diberi racun, kemudian racun itu diminta untuk diminum atau dihirup di neraka jahanam, khalidan, kekal, mukhalladan, dikekalkan fiha di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Muttafaqun alaihi, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Ini dalil yang kesekian. Dalil yang selanjutnya yang dibawa oleh Imam Ad-Dhahabi, wa fil hadits sahih, dan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa alladzi alamadhul jirah, orang yang terluka dan dia merasa kesakitan karena luka itu, fasta'jalal mauta, kemudian dia mempercepat kematiannya, faqatala, akhirnya dia bunuh nafsahu, dirinya sendiri, birubabi saifihi, dengan mata pedang, rubabi saifi, dengan mata pedangnya. Orang yang bunuh diri dengan mata pedangnya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, huwa min ahlin nar, dia termasuk penduduk neraka. Dalil yang selanjutnya, an Yahya bin Abi Katsir, dari Yahya bin Abi Katsir, an Abi Kilabah, dari Abu Kilabah, an Thabit bin Ad-Dhahhak, dari Thabit bin Ad-Dhahhak, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la'nul mu'mini kaqatlihi, melaknat seorang mukmin ibarat dia sedang membunuh orang mukmin. Jadi tidak boleh melaknat orang mukmin, itu tidak boleh, dosanya seolah-olah membunuh, maka dosa. Wa man qadhafa mu'minan bi kufrin, siapa orangnya yang menuduh seorang mukmin dengan kekafiran, sampeyan kafir, nah misalnya, padahal dia tidak kafir. Orang yang menuduh seperti itu, fahuwa kaqatili, maka dia juga seperti sedang membunuh orang mukmin itu. Maka dosa melaknat orang mukmin, menuduh orang mukmin dengan kekafiran itu dosa. Dosanya seperti membunuhnya. Wa man qatala nafsahu, dan siapa orangnya yang membunuh dirinya sendiri, bisyai'in, dengan sesuatu. Siapa yang membunuh dirinya sendiri, bunuh diri dengan suatu benda, dengan suatu benda, adzabahu Allahu bihi yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat Allah akan mengadab orang itu dengan benda tersebut. Maka kalau bunuh diri dengan racun, dia akan diadab dengan racun. Kalau bunuh diri dengan pisau, diadab dengan pisau. Kalau bunuh diri dengan pedang, diadab dengan pedang. Kalau bunuh dirinya melemparkan dirinya sendiri, loncat dari gedung lantai 17, maka dia juga akan dianggap dilempar di dalam neraka, dijatuhkan di dalam neraka. Jadi bagaimana dia bunuh diri,
adabnya seperti itu di neraka. Dan Rasul bersabda, khalidan mukhalladan fiha abada, kekal, dikekalkan selama-lamanya, disiksa begitu terus. Ini hadis sahih, hadisnya sahih. Ini beberapa dalil yang menunjukkan bagaimana kemudian besarnya dosa bunuh diri. Selanjutnya, itu penjelasan dari Imam Adhabi hanya sampai di situ. Selanjutnya, di antara dosa besar yang selanjutnya yang dibawa oleh Imam Adhabi, yang ditulis oleh Imam Adhabi adalah al-qawadu. Al-qawadul mustahsinu ala ahlihi, seorang kepala rumah tangga yang selalu menganggap baik perbuatan ahli keluarganya, padahal itu perbuatan buruk, tapi dianggap rokok, santai, padahal itu baik. Kepala rumah tangga yang membiarkan anggota keluarganya melakukan perbuatan kemungkaran, dia menganggap semua perbuatan kemungkaran adalah perbuatan baik. Anaknya pacaran, rokok, pacaran minum. Anaknya berzina, rokok, itu pelatihan. Anaknya minum khamr, pacaran minum wajar. Jadi kepala rumah tangga yang menganggap semua perbuatan keluarga itu semuanya baik. Padahal di antara perbuatan-perbuatan itu ada perbuatan yang maksiat, ada perbuatan yang munkar. Ini dosa besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin." Perempuan berzina itu tidak dinikahkan kecuali dengan laki-laki berzina. Aw musyrikun, atau orang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan mereka untuk orang-orang yang beriman. Seolah-olah bahwa kalau keluarganya melakukan perbuatan kemungkaran kok dia juga sama saja melakukan perbuatan kemungkaran. Yang pertama. Yang kedua, wa an Sulaiman bin Bilal, dari Sulaiman bin Bilal, an Abdullah bin Yasar al-A'raj, dari Abdullah bin Yasar al-A'raj, haddatsana Salim bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Salim bin Abdullah, an abihi, dari bapaknya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salasatun, ada 3 golongan, la yadkhulunal jannata, yang mereka tidak masuk surga, al-aqu walidayhi, yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tua. 3 kelompok yang tidak akan masuk surga. Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Wadayusu, yang kedua adalah dayus. Ini tulisannya ini dayus. Dayus itu adalah seorang suami yang melihat istrinya melakukan kemungkaran tetapi dia tidak mau mencegah dan mengingatkan. Atau seorang bapak yang melihat anaknya melakukan maksiat tetapi dia tidak mau mencegah dan mengingatkan. Yang ketiga kata Nabi, wa rajulatun nisa, dan seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Isnaduhu sahih, sanadnya adalah sanad yang sahih. Meskipun ada perdebatan tentang sanad. Baik, bismillah, kita lanjutkan sebentar. Barangkali untuk malam hari ini kita membahas 3 atau 4 dosa besar karena pembahasannya sedikit-sedikit. Faman kana yadhunnu bi ahlihi al-fahishata, maka barang siapa yang dia melihat istrinya melakukan kemaksiatan, wa yataghafalu, tetapi dia lalai, tidak mau mengingatkan istrinya yang melakukan kemaksiatan,
limahabbatin fiha, karena dia terlalu mencintai istrinya. Bucin, besok bucin Pak. Dia tidak mau menasihati istrinya, padahal istrinya melakukan kemaksiatan, karena saking cintanya dia dengan istrinya. Atau dia tidak mau menasihati istrinya itu li'anna laha alaihi dainun, sang suami punya hutang pada istri. Wa huwa ajizun, sementara dia belum bisa bayar hutang, maka akhirnya tidak berani menasihati istri. Au sadaqun thaqilun, atau dia masih punya mahar berat yang belum dibayar. Jadi kamu bayangin ke Indonesia seperangkat alat sholat dibayar tunai selesai. Mahar Arabnya itu berat-berat, sekian ratus unta gitu. Maka mahar itu bisa dihutang. Nanti Indonesia kan dosen kalau dari nanti ngertos nih kan bayar hutang dibayar hutang, dibayar hutang, bayar mas kawin dibayar hutang. Saya terima hutangnya fulan binti fulan dengan mas kawin tersebut di atas dibayar hutang. Kata saya dari hutang mesti tunai, soalnya seperangkat alat sholat dibayar tunai, itu seperangkat alat sholat. Nah, itu berat-berat. Dia tidak mau menasihati istrinya karena dia masih punya mahar yang belum dibayar. Awlahu atfalun sighar, atau dia masih punya anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini yang ngopeni istrinya. Kalau dia nasihati istrinya ngambek. Wah, ini anaknya siapa yang ngopeni? Tarfa'uhu ilal qadhi, yang nanti istrinya khawatir akan melaporkan kepada hakim. Wa tatlubuhu bi fardihim, dan akan meminta fardu-fardunya suami, kewajiban-kewajiban suami. Ini duitnya sampeyan maksud ngalami kaya kuwi dosa. Mandani ini utangnya biar sik berniat. Khawatir seperti itu, bahwa nama yaris alaiha, itu tetap dosa, cuma dosanya tidak seberat yang tadi. Jadi antara orang yang bisa mengingatkan dengan orang yang tidak bisa mengingatkan karena suatu hal, kok kedua-duanya tidak mengingatkan, dosanya beda. Antara yang mampu dengan yang tidak mampu, itu dosanya beda. Wala khaira fi man la khaira lah, dan tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang tidak memiliki rasa cemburu. Ini kata Imam Al-Bahabi. Nah, jadi dosa besar yang selanjutnya itu adalah dayus, seorang kepala rumah tangga yang membiarkan istri dan anaknya melakukan perbuatan kemungkaran. Sebenarnya dia mampu untuk mengingatkan, tetapi dia tidak mau untuk mengingatkan. Yang selanjutnya, dosa besar yang selanjutnya, ar-rajilatu minan nisa, seorang perempuan yang menyerupai laki-laki, wal mukhannatsu minar rijal, dan seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Seorang perempuan yang menyerupai laki-laki dan seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Dosa besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi, dan orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan keji. Ya, termasuk tadi perbuatan keji. Di surat Asy-Syura 3. Ini catatan kaki. Kemudian dari yang selanjutnya, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat. Melaknat siapa? Al-mukhannatsina minar rijal, orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Wal mutarajjilatu minan nisa, dan orang perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadisnya sahih. Jadi Allah melaknat mereka. Rasul melaknat mereka. Wa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ar-rajula minan nisa, Allah melaknat seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis sanad
pakaian perempuan, nggak boleh. Termasuk saat karnaval, boten parang es tuh boten parang. Mosok diri tok boten parang. Cuma dosanya ya beda antara yang hanya memakai pakaian sesaat dengan yang setiap hari seperti itu, ya tetap dosanya beda. Cuma tetap tidak boleh menyerupai laki-laki menyerupai perempuan. Dan Rasul juga melaknat wal mar'ata talbasu libsatar rajuli, seorang perempuan yang memakai pakaiannya orang laki-laki. Isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Maka kalau pengen karnaval ya terserah, mau pakai pakaian tentara, mau pakai pakaian polisi, pakaian dokter, tetapi jangan sampai laki-laki memakai pakaian perempuan atau perempuan memakai pakaian laki-laki. Selanjutnya, Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, sinfani min ahli nar, dua kelompok yang termasuk penduduk neraka. Lam arahuma, yang aku belum pernah melihatnya. Qaumun, suatu kaum, ma'hum siyatun ka'adna bil baqari, yang membawa cemeti dari seperti seekor sapi. Yadribuna bihan nas, yang dengan cemeti pecut itu dia memukuli manusia. Wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun na'ilatun mumilat. Wa nisa'un, dan seorang perempuan kasiyat yang berpakaian, 'ariyat tapi telanjang. Seorang perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Boleh mari kita pahami berpakaian tapi telanjang itu enten labine gombal itu enten. Tapi kaya-kaya sebutan tetap pakaian karena tak sangat terbuka atau terlalu amat sangat ketat sehingga sangat memperlihatkan lekuk tubuhnya. Ma'ilatun mumilat, ketika dia berjalan dia melengkak-lengkok dengan dibuat-buat. Ru'usuhunna ka'asnamatil bukhti, kepalanya seperti bulu unta, al-ma'ilat yang mirip. La yadkhulna jannata, maka mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, bahkan mereka tidak bisa mencium baunya surga. Wa inna rihaha, padahal sesungguhnya baunya surga itu la tujadu min masirati kadza wa kadza, bisa dicium dari jarak yang jauh. Akhrajahu Muslim. Ada diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang selanjutnya, dosa besar yang selanjutnya, catatan kaki. Satu lagi. Catatan kakinya, maaf banyak sekali. Nah, dosa besar yang selanjutnya adalah al-muhallil, wal muhallal lahu, dan muhallal lahu. Dosa besar yang selanjutnya adalah muhallil dan muhallal lah. Apa itu muhallil dan muhallal lah? Jadi dalam pernikahan itu ada hukum tentang tolak. Akhirnya diserap ke dalam bahasa Indonesia talak. Apa talak? Cerai. Talak satu, masa iddah. Misalnya setelah masa iddah, kalau ditalak masa iddah, maka sampai melahirkan. Kalau dia hamil, kalau dia enggak hamil, maka 3 kali kurung, yaitu 3 kali suci, atau menurut pendapat yang lain 3 kali haid. Nah, dalam masa ini boleh rujuk. Kamu mau nggak rujuk sama saya? Aku sebenarnya masih sangat mencintaimu. Aku pun juga demikian. Ya wis jo bali jo. Nah, ini kok enggak ada saya terima ini mboten usah. Pun teko rujuk. Yo, nah, tadi. Nah, selama masa iddah. Tapi kalau sudah keluar dari masa iddah, ya dia pakai akad baru. Kalau sudah 2 tahun itu cerai, ya 2 tahun kok
menyesal dia. Rujuk ya rujuk, ayo rujuk. Rujuk, doa. Punya masalah lagi, saya talak kamu. Berarti sudah talak 3. Maka haram untuk balik lagi. Tidak bisa rujuk lagi, tidak bisa. Haram sebelum si perempuan ini menikah dengan laki-laki lain. Kemudian setelah menikah, mohon maaf ini memang harus ada syarat itu. Setelah menikah sudah digauli. Tidak hanya menikah, sudah digauli dengan, sekali lagi mohon maaf, penggaulan yang betul-betul, bukan hanya perasaan-perasaan. Jadi betul digauli. Kemudian laki-laki dan perempuan ini bercerai dengan suami yang kedua bercerai. Maka laki-laki yang pertama baru boleh menikah dengan mantan istrinya, dengan syarat pernikahan dengan laki-laki kedua itu terjadi alami, normal, tidak direkayasa. Saya pahami ya. Nah, kalau ada seorang laki-laki yang dia berperan sebagai suami kedua, tetapi merekayasa, jadi merekayasa pernikahan. Suami pertama bilang kepada calon suami kedua, sampean tak bayari rabi mantan bojoku, nek wis sampeyan gauli langsung pegat. Kok ngono? Men aku iso balik meneh karo bojoku kae iki. Nah, ngoten niku. Maka kalau terjadi rekayasa seperti ini, suami kedua ini namanya muhallil. Dan suami pertama yang ikut merekayasa ini namanya muhallal lahu. Namanya muhallal lahu. Ini suami pertama. Suami keduanya namanya muhallil. Nah, ini dosa besar. Baik muhallilnya maupun muhallal lahunya, dua-duanya dosa besar. Adapun istrinya, kalau istrinya tidak ikut rekayasa ya nggak bisa, nggak tahu. Tapi kalau istrinya juga ikut merekayasa, maka juga kena dosa. Sahih min hadithi Ibni Mas'ud, telah sahih hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam la'anal muhallila wal muhallala lahu, melaknat muhallil dan muhallalah. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Wa bi isnadin jayyid, dan dengan sanad yang jayyid dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlahu, seperti riwayat yang tadi pula. Rawahu Ahlus Sunnah. Walakin, akan tetapi, fa'ilu hadhil qadhurah, orang yang melakukan perbuatan kotor ini, yaitu muhallil dan muhallalah, apabila dia melakukannya muqallidun, karena taklid, ikut-ikutan, amilun bi ruhasil madhahibi, karena mengikuti madhab yang membolehkan. Jadi muhallil itu ada satu madhab yang membolehkan, yaitu madhab Hanafi. Semua yang lainnya haram, tapi menurut madhab Hanafi boleh, dengan beberapa catatan. Tetapi pendapat ini pendapat yang lemah. Maka siapapun orangnya yang menjadi muhallil atau muhallalah karena ikut pendapatnya madhab Hanafi, yang dimana sebenarnya pendapat itu lemah, dan dia tidak tahu bahwa pendapat itu lemah, dia hanya taklid, ikut-ikutan saja. Lam yablughuhun nahi, yang dimana dalam pendapat itu tidak mencapai derajat larangan, jadi dianggap tidak sebagai sebuah larangan. Fala'allahu
seorang